Itu kenapa siang-siang laron tak nongol? Tak ada cahaya besar di langit. Matahari. Oh jauh, karena cahaya lampu. Itu kenapa siang-siang laron tak nongol? Tak ada cahaya besar di langit. Matahari. Oh jauh, karena cahaya lampu. Kenapa? Kenapa laron bisa ke cahaya lampu? Berarti laron itu mencari. Enggak bisa dibenerin, buktinya enggak ada laron sekarang. Apa yang adik-adik yang putri, yang akhwat, apa yang membuat laron bisa keluar dari mana? Emang laron sarangnya di mana sih? Oke, semua sepakat laron di tanah? Apa yang membuat laron keluar dari tanah? Kebanjiran? Kedinginan? Musim hujan belum tentu laron keluar. Kenapa? Kepanasan? Kedinginan? Adik-adik, kenapa adik-adik nggak nyari tahu? Oke lah ya, ketika laron keluar dari tanah, dia naik kemana? Ke lampu. Bisa terbang nggak laron? Kalau bisa terbang, kenapa banyak laron yang jatuh? Oh capek. Laron bisa terbang nggak? Kalau dimatiin lampunya? Kabur atau jatuh? Kabur kemana? Ya Allah, kalian loh malu-maluin yang hafal Quran loh. Harusnya anak-anak hafal Quran tuh pinter-pinter. Ini urusan laronnya gak kelar-kelar. Kalian nanti kalau saya tinggalin setahun pasti jadi scientist. Pasti jadi ilmuwan tentang laron dan belalang. Ya, oke. Laron itu kalau dia bisa terbang, kenapa banyak yang jatuh? Maka sebenarnya Allah itu ingin ceritakan. Tiupan trompet ada berapa kali di hari kiamat? Yang pertama yang niup siapa? Kenapa sebut nama Ustaz? Malaikat siapa? Tiupan kedua? Israfil juga? Oke, enggak gantian niupnya? Oke. Waktu yang pertama manusia lagi ngapain? Bobo. Oke, coba lanjut ayat berikutnya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Apa artinya? Oke, gunung yang sangat besar itu bisa hancur gara-gara tiupan trompet. Makanya kalau kalian pengen ngancurin gunung, silakan ditiupin hancur nggak gunung? Enggak. Maka subhanallah, sebenarnya gara-gara 2 kali bunyi trompet, Allah ceritakan di surat apa ya? Ada yang tahu nggak? Yang tahu Ustaz kasih hadiah. Tiupan trompet itu ada 2 kali. Yang pertama di surat apa? Yang kedua di surat apa? Tiupan trompet di surat Ibrahim ada 1. Oh ya sudah, karena waktunya udah mau habis. Oke ya, tiupan trompet pertama, manusia yang dikubur nanti semuanya akan keluar dari kuburannya. Ya, tiupan trompet kedua, manusia yang tadi sudah mental kemudian berjatuhan lagi. Maka oleh Allah katakan mereka apa tadi? Yakunun nasu kal farashil mamsuh. Waktu manusia dikubur, yang pertama kali saat mereka dengar trompet, Allah keluarkan isi perut bumi.
gunung hancur seperti bulu-bulu yang berterbangan, kemudian apa? Manusia semuanya seperti laron. Maka laron itu dia mental ke atas, kemudian dia berjatuhan. Jatuh. Itu laron. Makanya kalau adik-adik lihat laron, ya, dia berterbangan ke cahaya, akhirnya apa? Semuanya berjatuhan perlahan-lahan. Itu terjadi saat tiupan trompet pertama. Maka Allah katakan Al-Qari'ah. Apa arti Al-Qari'ah? Hari kiamat. Tapi sebenarnya qara'a yaqra'u itu karena ada bunyi. Ya, bunyi. Makanya Al-Ghasyiyah artinya hari kiamat, Al-Haqqah artinya hari kiamat, Al-Qiyamah artinya hari kiamat. Mengapa Qari'ah hari kiamat juga? Mengapa Al-Ghasyiyah juga dia terjemahkan kiamat? Karena Qari'ah itu dilihat dari suara, bunyi. Ghasyiyah dilihat dari model manusianya. Kemudian Al-Haqqah Allah sebutkan tentang waktunya. Maka Al-Quran itu dengan berbagai bahasa Allah gunakan, dengan bahasa Arab, dengan berbagai kosakata Allah gunakan supaya adik-adik pelan-pelan belajar. Alhamdulillah kalian punya ustaz-ustaz yang pintar-pintar bahasa Arab. Nanti kalian tanya, Ustaz, apa bedanya Al-Haqqah? Apa bedanya Al-Qiyamah? Apa bedanya Al-Qari'ah? Apa bedanya Al-Ghasyiyah? Semuanya tentang hari kiamat. Makanya ternyata Qari'ah itu karena ada suara yang sangat kencang. Maka oleh Allah ada kaum yang apa? Allah kirimkan suara pekikan dari langit, membuat mereka semuanya mati. Maka Al-Qari'ah, ambil bang, ambil. Ya, ini dia terbang seperti belalang. Oke ya. Jadi tiupan pertama trompet membuat manusia seperti apa? Laron, mental ke atas, kemudian berjatuhan. Saat berjatuhan, tanah pun berjatuhan, kemudian apa? Gunung-gunung yang tadi besar menjadi berkeping-keping pun berjatuhan menutupi manusia-manusianya lagi. Nah, maka pada tiupan trompet kedua, posisi manusia sudah seperti belalang. Maka belalang itu adik-adik pernah lihat belalang bertelur enggak? Emang nggak bisa ngelihat di situ? Besok cari tahu ya, belalang bertelur. Makanya belalang itu bertelur dalam tanah. Dia tidak menggali tanah dulu, tapi dia simpan telurnya di tanah. Maka si belalang yang oleh Allah sebutkan dalam Al-Qamar tadi, manusia nanti di hari kiamat seperti apa? Pandangan mereka tertunduk. Pandangan mereka apa? Tertunduk keluar dari kuburan seperti belalang. Kalau laron tadi dia naik ke atas, kalau belalang kemana adik-adik? Belalang arahnya kemana? Muntashir. Muntashir itu apa artinya? Berapa? Terbang kemana? Ustadz saranin adik-adik ya, Ustadz saranin adik-adik, saat nanti kalau pulang liburan, kalian coba buka film ya atau YouTube cari tentang film Fir'aun, negerinya diserang oleh belalang yang tadi di Al-A'raf. Ya. Kalian akan lihat bagaimana ketika Allah kirimkan belalang ke istananya Fir'aun yang di Al-A'raf tadi. Allah katakan apa? Tufan, kemudian wal jarada. Selain angin topan Allah kirimkan, al-jarad pun Allah kirimkan. Lihat bagaimana belalang ketika dia datang ke suatu tempat, menyerbu suatu tempat, bagaimana dia bermigrasi. Itulah model belalang. Maka kata Allah, jaradun muntashir. Kalau begitu, Quran ngapain ngabarin? Harusnya kalau Quran ngabarin ke kita, adik-adik carilah tahu. Ya, bisa kalian cari tahu lewat YouTube, bisa kalian buka di TikTok. Adik-adik punya akun TikTok enggak? Ya, salam punya. Nanti temenan sama Ustadz ya. Oke ya. Dua model Allah ceritakan di Quran. Kalau adik-adik pengen jadi saintis, jadi ilmuwan, silahkan dalamin Quran. Quran tidak hanya cerita tentang salat, Quran tidak hanya cerita tentang zakat, Quran tidak hanya tentang umrah dan haji, tapi Quran bercerita tentang ilmu pengetahuan. Maka tolong kalian tonton bagaimana caranya oleh Allah seperti yang mereka gambarkan. Saat belalang yang Allah kirimkan ke istana Fir'aun menjadi apa? Ujian bagi Fir'aun dan tentaranya Fir'aun.
Maka begitu pula tadi yang dalam surat Al-Qamar, Allah katakan, dan itu terjadi pada tiupan trompet keberapa? 2. Tiupan trompet pertama manusia seperti apa? Seperti yang di surat Al-Qari'ah. Kata Allah apa? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Itu pelajaran pertama. Jadi banyak PR yang adik-adik harus siapkan, yang harus kerjakan. Cari tahu tentang laron, bagaimana cara kerja laron, seperti apakah laron, bagaimana sarangnya laron. Begitu pula yang Allah ceritakan tentang semut. Di zaman siapa semut? Di zaman Nabi Sulaiman. Yuk kita pergi ke cerita semut di zaman Nabi Sulaiman. Oke, silahkan. Di surat apa? An-Naml atau An-Naml? Oke, buka surat An-Naml. An-Naml surat nomor berapa? 27. Kita baca cerita semut yang ada di zaman Nabi Sulaiman. Yuk. Bacakan. Ayat berapa, Bang? Ayat berapa? Bacakan kakak ayatnya, kak. Terjemahannya aja langsung. Waktu kita udah mau habis. Jam berapa azannya? 5? 5 berapa? Tayyib. Silahkan kakak. An-Naml. Nabi Sulaiman bersama tentaranya. Nah, baca dari cerita Nabi Sulaiman bersama tentaranya dulu. Mulai ayat berapa, abang? Oke, silakan. Oke, yang ikhwan aja yang baca. Mungkin yang ahwat malu-malu. Silakan. Bacakanlah. Mau baca? Nah, silakan. Artinya saja. Hingga kita mereka sampai lembah Semut. Mundurin bang, mundurin ceritanya. Sulaiman dan bala tentaranya. Dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segera puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Jadi Allah telah memberikan karunia kepada Daud dan Sulaiman. Di antara karunia yang Allah berikan adalah, kita lanjut ceritanya. Silahkan. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh. Adik-adik, memahami bahasa burung lebih mudah atau memahami bahasa Ustaz Hasan? Memahami bahasa burung lebih mudah atau memahami bahasa Ustaz? Tapi kenapa banyak anak-anak murid-murid itu enggak mau menjalankan perintah Ustaz? Lihat, Nabi Sulaiman disuruh ataupun diberi karunia memahami bahasa burung. Bisa juga memahami bahasa semut. Kalau adik-adik disuruh memahami bahasa manusia atau memahami bahasa hewan? Maka kalau Ustaz suruh, dikerjakan apa enggak? Kerjakan. Daripada disuruh bahasa semut dipahami. Oke, lanjut terjemahannya, bang. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia dan burung. Oke, ada berapa tentaranya Nabi Sulaiman? Dari golongan apa saja? Jin. Yang kedua? Yang ketiga? Kalau suruh tentara jin suruh berbaris, gampang nggak? Kalau suruh manusia berbaris, gampang nggak? Gimana cara bikin manusia bisa berbaris? Santri bisa berbaris gimana caranya? Tiupin peluit, semuanya apa? Langsung berbaris. Gimana biar bisa membuat burung berbaris? Ayo adik-adik, yang bisa jawab dapat hadiah. Bagaimana caranya membuat burung bisa berbaris? Memang kasih makan berbaris? Gimana caranya, bang? Ayo bang, jawablah. Apa itu tadi? Enggak apa-apa, bang. Abang bener kok jawabannya. Gimana cara biar burung bisa berbaris? Makanannya dibarisin. Weh, pinter weh. Besok coba ya, bikin nasinya berbaris gitu. Ya. Adik-adik harus mikir.
Jin bisa berbaris, PBB, ya kan? Kemudian adik-adik bisa berbaris. Kalau burung? Adik-adik nggak tertarik bikin eksperimen begitu? Ya, kalian ambil nasi di dapur, kalian bikin dia berbaris, satu baris, red. Terus panggil burungnya. Nanti kalau ada ustadz yang marahin, ustadz, surat An-Naml. Ayat berapa barusan? Ayat berapa bang? Kalian pakai dalil, pasti ustadznya nggak bisa marahin kalian. Oke ya, lanjut. Ada 3 yang menjadi rakyatnya Nabi Sulaiman: jin, manusia, dan apa? Burung. Lanjut. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan para tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Emang kalau nak manusia nginjak semut, itu semutnya manusianya sadar nggak? Sadar nggak? Berarti apa kata Allah barusan? Wahai sekalian semut, berserulah seekor semut, namlah. Ya ayyuhan naml, udkhulu masakinakum. Wahai sekalian semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian, agar supaya kalian tidak diinjak-injak oleh Nabi Sulaiman dan siapa? Tentaranya. Dan mereka tidak merasa. Mereka nggak sadar lagi nginjek kita. Inilah yang disebut husnuzonnya semut. Adik-adik, semut saja husnuzon kalau diinjek sama kalian. Apa kata semut? Mungkin dia nggak tahu lagi nginjek saya. Bisa nggak kita husnuzon begitu, dek? Bisa nggak kita husnuzon begitu? Makanya Allah ceritakan, ada makhluk Allah namanya semut. Kalaupun diinjak, apa katanya? Wahum la yash'uruna. Mereka nggak sadar kalau lagi nginjak kita. Tapi ada pelajaran yang menarik. Yang memanggil teman-temannya cuma 1 ekor saja. Yang 1 ekor ini Allah gunakan apa? Kata namlatun. Namlatun itu semut jantan atau betina? Semut jantan atau betina? Berarti yang memanggilnya adalah semut betina. Seekor semut betina bisa menyelamatkan teman-temannya supaya tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman. Berarti kita butuh 1 wanita yang dari rahimnya, yang orang ini punya peran besar menyelamatkan anak bangsa. Makanya adik-adik, kalau kalian punya ibu yang seperti semut tadi, semut itu bagiannya kerjanya apa sih? Semut, kerjanya semut apa? Adik-adik nonton kartun Ants nggak? Ants? Enggak, yang kalian nonton apa? Korea? Adik-adik, mulailah kalian kalau harus nonton, tontonlah film-film yang mengedukasi. Nonton film semut kek, nonton film laron kek, nonton film apa lagi tadi? Belalang kek. Jangan nonton film Korea. Jangan nonton Upin Ipin juga. Nonton Upin Ipin nggak? Nonton? Oh, yang ngomong 2 singgit siapa? Intan Payung siapa? Intan Payung. Yang jual roti canai siapa? Uncle siapa? Rembo siapa? Rembo. Ini ustadznya nggak tahu, kalian tahu. Biarkannya adik-adik, kalian harus bilang, Ustadz, saya punya ilmu yang Ustadz nggak tahu. Apa ilmunya? Boleh kalian sombong sama Ustadz Hasan, karena Ustadz Hasan nggak tahu. Tapi kalau kalian sombong sama Ustadz Israfil, Ustadz paham. Kalau Upin Ipin, Ustadz udah hatam. 2, 3, kucing berlari. Kenapa kalian ketawa? Siapa yang ngomong? Siapa yang galak? Kalau ada cikgu masuk, semuanya bilang apa? Maaf lah Ustaz ya. Lebih hafal mereka kartun daripada ustadznya. Jadi kalau lihat Upin Ipin bosan nggak? Ultraman apa?
Kalian tahu Ultraman ribut? Yang nyuri durian siapa? Opet. Masya Allah. Adik-adik nonton gak Upin Ipin yang terakhir, yang keris? Nonton juga? Ya salam, ya salam. Apa judulnya? Keris apa? La haula wala quwata illa billah. Gimana adik-adik bisa hafal Quran seperti hafal Upin Ipin? Gimana caranya? Nonton. Berarti tiap hari nonton Quran, biar hafal seperti Upin Ipin. Bagus. Kalian makanya bikinlah ustaz-ustaz nih, yang satu jadi Fizi, yang satu jadi Mail, yang satu jadi Jarjit. Oke? Siap? Makanya adik-adik harus bikin inovasi. Wah, lihat abang itu. Oh, abang Saleh. Ya Allah, adik-adik. Adik-adik harus bikin inovasi. Jangan modelnya kayak lihat muka ustaz sampai bosen tadi kan? Makanya bikinlah sesuatu yang bikin asyik. Yang bikin asyik adalah tetap kalian belajar Quran, tetap kalian menghafalkan Al-Quran, tapi caranya harus ada inovasi yang baru. Kalau enggak, nanti kalian ustaz-ustaz ini, kami ini, itu udah tua. Kami belajar dulu itu sekolahannya, cara belajarnya enggak seperti kalian. Kalau kalian lebih banyak pengetahuannya daripada kami, karena kalian nonton Upin Ipin, ustaz enggak nonton. Kalian nonton Ultraman ribut, ustaznya enggak tahu. Kalian nonton apa lagi tadi? Keris Siamang apa? Siamang Tunggal, ustaznya enggak tahu. Berarti kalian lebih banyak ilmunya. Ya, tapi yang kalian belum punya ilmu Quran. Tapi ketika kalian sudah banyak dan tahu, kalian lebih mudah untuk menyerap ilmu, maka tinggal caranya. Maka ini PR ustaz-ustaz nih. Ya, PR ustaz-ustaz adalah mengajarkan anak-anak didiknya bagaimana supaya mereka cinta Quran seperti tadi mereka cinta Upin Ipin. Makanya perlu galak nggak? Perlu nggak galak? Perlu galak nggak? Mungkin perlu, tapi kayak Kak Ros. Kak Ros, tak ada sarapan ke? Ada sarapan nggak? Ada sarapan. Sarapannya apa? Ayam goreng. Bilanglah ke Ustaz. Ustaz, tak ada ayam goreng ke Ustaz. Kalian makannya apa tadi? Sayur. Sayur. Tempe. Emang pernah nonton makan tempe di Upin Ipin? Pernah? Enggak ada. Yang ada apa? Dua singgit itu ayam apa? Ayamnya Mail. Apa ayam golek? Bilanglah Ustaz, Ustaz 2 singgit. 2 singgit. Apa? Tempe 2. Bukan. Ayam goreng. Adik-adik, kalau ditawarin ayam suka? Sayur? Kenapa kalian tak protes? Ustaz, ada satu ayat, kalau kalian udah belajar, kalian pasti nanti minta ayam dari Ustaz. Tapi karena waktunya udah habis. Ayatnya ada di Al-Baqarah, tapi nantilah ya. Oke, lanjutkan bang. Jadi ada seekor semut, dia peduli kalau nanti ada teman-temannya sampai keinjek. Berarti kalian adik-adik juga harus belajar. Belajarnya apa? Kita harus peduli sama teman-teman kita, jangan sampai ada yang celaka. Seekor semut bisa menyelamatkan seluruh isi koloninya, teman-temannya. Oke, lanjut bang. Terjemahannya bang. Berkatalah semut tadi, wahai sekalian semut, masuklah kalian di dalam sarang-sarang kalian, agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, dan mereka tidak apa? Tidak menyadari. Berarti kalau kalian merasa diinjak-injak, tenang, ya. Gimana caranya? Belajar husnuzonnya siapa? Semut. Tapi tak terjadi. Semoga tidak terjadi. Oke, ayat lanjutannya bang. Sesudah wahum la yash'urun fatabassama. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa. Nah, Nabi Sulaiman tersenyum tertawa gara-gara ngelihat apa? Coba ya, ngelihat, dengerin semut aja bisa tersenyum tertawa. Bagaimana membuat Ustaz Hasan tersenyum tertawa melihat kalian, wahai semut-semut kecil? Bikinlah. Ustaz coba dong senyum dong Ustaz, jangan galak-galak. Coba Ustaz bayangin saya semutnya Sulaiman. Jangan bilang Ustaz coba bayangin Ustaz, saya jinnya Nabi Sulaiman. Ya kan? Adik-adik ayo belajar.
Allah ceritain begitu, masa buat bapak-bapak? Bapak-bapak diceritain laron, ceritain belalang, ceritain semut, mumet dia. Ya kan? Kalau ceritanya lalat, laron, belalang semuanya buat adik-adik, cocok nggak? Kalau cerita bidadari cocok nggak deh? Cocok. Emang kalian tahu bidadari? Atau apa yang kalian tahu tentang bidadari? Oh, kalau cantik bidadari dia, tapi nggak pakai jilbab? Setan. Oh, setan cantik bang. Gimana? Apa yang adik-adik tahu tentang bidadari? Ustaz mau nanya.